raja-raja di Nusantara itu merasa dibimbing Bung Karno ya? Gimana? Sampai detik ini kelihatannya iya. Karena apa? Karena raja-raja itu tidak ada yang berambisi untuk berpolitik praktis. Ya. Kalau beberapa warga di dalam ada yang diminta untuk itu logis sebagai manusia. Tapi raja secara formal ini saya lihat, saya ngikuti terus secara aktif, itu tidak ada. Tujuannya hanya satu, supaya budaya di negeri ini bangkit. Karena dengan bangkitnya budaya, satu, NKRI kuat, Pancasila teguh dan kukuh, yang ketiga adalah merupakan fondamen dasar kepribadian bangsa dan sama dengan menyelamatkan kekayaan harta NKRI ini gitu. Dan mereka merasa dibimbing Bung Karno ya? Kelihatannya merasa karena hampir semua raja-raja itu di dalam istananya, di dalam kamarnya tertentu itu kok tidak pernah lepas dari gambarnya Bung Karno itu selalu ada. Bahkan diistimewakan. Entah figuranya yang istimewa, entah gambarnya yang istimewa. Pokoknya namanya kerajaan pasti lain dari yang lain lah. Jadi sepertinya mereka bisa komunikasi langsung dengan cokpanya Bung Karno gitu atau? Kalau komunikasi langsung saya belum pernah tahu ya. Mungkin ada yang mampu, ada yang tidak, tapi yang namanya terbimbing itu perasaan itu bergetar bersama-sama dengan semangat Bung Karno waktu hidup berpolitik. Kelihatannya seperti itu. Buktinya apa? Buktinya raja-raja itu tidak pernah lepas dari budaya yang namanya mendekat ke Laut Selatan. Ini ke Laut Selatan karena Laut Selatan di hadapan para raja-raja di Pulau Jawa, termasuk Mataram kuno, Mataram baru, dalam Jogja, dalam Solo, manapun semua itu selalu ke sana. Ke sana itu image-nya image politik, bukan sekedar menyakralkan sesuatu yang gaib, tetapi mempunyai satu konsepsi politik nasional yang sangat hebat. Karena untuk menjaga wilayah NKRI mulai dari Aceh sampai dengan Irian Barat, Papua itu berapa ribu kilo. Kalau di Eropa itu 13 negara. Kalau di sini pantai luas dan untuk menjaga pun butuh pembiayaan yang besar, lautnya, pesawat kapalnya, senjatanya. Tapi cukup mengimitkan mengibarkan Ibu Ratu Mas Laut Selatan. Dan anehnya ternyata memang itu real ada. Dan saya sebagai orang yang hidup di zaman modern selalu tidak hanya sekedar katanya ada itu, katanya ada itu, enggak. Tapi saya buktikan sendiri bahwa ternyata beliau itu memang ada. Dan saya pernah memoto di siang hari jam 10 siang. Beliau keluar dari dalam laut di dekatnya Balai Kambang sana. Seperti bersayap seperti emas gitu gambarnya. Nggak begitu jelas tapi kelihatan. Ada itu. Sayapnya. Iya, ada sayap kuning gitu ya. Kuning ya. Kemudian yang kembali ke Bung Karno yang sangat menghormati leluhur. Terkait dengan Bung Karno pernah dapat cobaan mau ditembak dan ternyata tidak mempan. Ini juga sepertinya perlindungan dari leluhur ya. Ya. Saya yakin itu perlindungan dari leluhur. Bisa dijelaskan ya? Karena kedekatan Bung Karno percaya atas peninggalan-peninggalan leluhur, entah itu berbentuk tongkat, entah itu berbentuk senjata, pusaka atau apa, itu selalu dipelihara dengan baik. Hanya satu yang Bung Karno itu tidak suka pada waktu itu, yaitu Bung Karno itu pernah dikasih burung oleh seseorang, burung perkutut. Satrio Manah. Karena orang itu fanatik dengan Bung Karno, image-nya Bung Karno harus punya burung Satrio Manah ini karena di zaman Mojopahit pun burung-burung ini sangat digemari oleh raja-raja. Setelah itu diterima oleh Bung Karno, terus Bung Karno tanya, betul kamu ikhlas ini kamu berikan pada saya? Ikhlas Pak, betul ya. Kalau sudah ikhlas jangan punya sedikit aja pamrih apa-apa dan jangan kecewa kalau ada apa-apa. Iya Pak, siap Pak. Burung itu dilepaskan oleh Bung Karno, gitu. Lah orang kan kaget. Kamu kan kaget toh? Kenapa burung ini katamu namanya Satrio Manah, ya toh?
yang dimiliki oleh raja-raja di zaman waktu itu. Kok saya lepaskan? Kita itu manusia, ciptaan Tuhan. Sebebas-bebas burung di dalam sangkar. Meskipun tiap hari dikasih makanan, lebih merdeka kalau dia terbang secara bebas. Itu hebatnya Bung Karno seperti itu. Sangat mencintai binatang, justru sangat dilepaskan. mencintai, dan nyawa satu pun sebenarnya tidak tega Bung Karno itu. Tapi demi kepentingan bangsa, jangankan kok nyawa orang lain, dirinya sendiri disiapkan demi kepentingan bangsa. Itu Bung Karno. Kembali ke Bung Karno yang pernah ditembak tapi tidak mempan, justru meleset. Ini mungkin memang dilindungi leluhur, ya kelihatannya begitu, karena waktu peristiwa di Cikini ya, lalu Idul Adha itu ya, Idul Adha, Idul Adha kan mesti ya, musuh itu kalau mau berbuat sesuatu kan kiri kanannya sudah diduduk oleh mereka, karena presiden pun pengawalnya banyak, intelnya banyak, tapi musuh pun juga tidak kalah. Ini kesempatan baik. Idul Adha ini hari sakral keagamaan di mana Bung Karno senang, pasti Bung Karno akan lengah. Akhirnya di sini Bung Karno, di sini penembaknya, di sini bolone penembak, mungkin kiri kanan juga bolone penembak. Loh, sebenarnya jaraknya itu sekitar ya 30 cm lah, setengah meter paling tidak ya jaraknya itu ya. Dekat sekali. Dekat sekali. Loh, pistol dek itu loh, pelurunya bisa begini malah ngena yang ini temennya dia. Iya, itu mati. Dan kira-kira itu ya karena campur tangan leluhur, karena leluhur tadi itu ya. Jadi ceritakan. Nah, kalau yang satu pada waktu di Granat itu di di Cikini apa itu? Yang di Granat itu, ya granatnya tidak meledak. Bung Karno pindah baru keluar gitu. Jadi 2 kali ya? Pernah 2 kali pernah ditembak, pernah di Granat. Terus waktu itu ditembaki alam pope apa itu dari udara itu. Gitu ya. Bung Karno ya kebetulan itu ada sesuatu grenjet yang pengen pergi kemana gitu. Akhirnya pergi mendadak. Gitu. Dan selamat akhirnya beliau. Selamat juga. Nah itu semua pasti pekerjaan para leluhur yang masih aktif gitu.